Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi 'ushr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul, bisa mendengarkan sedikit tausiah, dan mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan ke junjungan kita yang telah membawa umat manusia dari peradaban hidup jahiliyah menuju peradaban hidup Islamiyah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabi'in dan tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada siang hari ini saya akan membawakan tausiah yang berjudul tinggalkan maksiat, dekat dengan Allah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an menerangkan, Quran surat Al-Baqarah ayat 556 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yaghfir bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguhnya sudah benar jalan yang benar dan jalan yang sesat. Dan barang siapa yang meninggalkan tauhid dan beriman kepada Allah, sungguh dia sudah memegang tali kubur yang sangat amat kuat dan tidak ada yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha penyayang. Maksud tidak ada paksaan di surat ini yaitu kita memasuki agama Islam itu tidak ada paksaan sedikit pun. Dan yang dimaksud tauhid itu seperti kita harus meninggalkan tauhid, karena yang dimaksud tauhid itu seperti kita menyembah kepada dukun, batu-batuan dan lain-lain. Karena yang satu kita harus disembah itu ya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada siang hari ini saya akan membawakan tema yang akan membawakan 4 poin. Yang pertama, tinggalkan zina. Yang kedua, jangan sekali-kali mengatakan ah. Yang ketiga, sekarang zaman sudah tua dan virus corona menyebar kemana-mana. Dan yang keempat, harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama yaitu tinggalkan zina. Orang yang berpacaran harus meninggalkan zina. Apa yang dimaksud zina? Zina itu seperti kita berpegangan tangan yang bukan muhrimnya. Zaman sekarang sudah mulai kemana-mana. Yang saya akan membahas tentang zina, yaitu sebab-sebab terjadinya zina ada 4. Yang pertama, berhalawat. Berhalawat itu adalah berdua-duaan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Banyak sekali zaman sekarang itu udah mulai edar. Pasangan kita berdua-duaan yang bukan muhrimnya.
yang ketiga, memandang gambar atau video porno. Zaman sekarang sudah mulai ngawur, banyak video dan gambar yang tidak semenah, yaitu contohnya video porno. Kita ini prinsipnya hanya satu, kita melihat apapun di dunia, nanti di akhirat kita akan dipertanggungjawabkan semua itu. Sepertinya mata kita, tangan kita, kaki kita, semua badan kita, dan kecuali mulut, nanti kita akan dikunci. Tapi semuanya akan bertanggung jawab dan akan ditanya dan akan kebongkar semua apa yang dilakukan kita di dunia. Yang pertama itu mata kita harus dijaga. Dijaga itu seperti kita menonton video, itu mata kita di dunia nanti ditanya di akhirat, udah ngapain saja kamu mata, melihat apa saja kamu mata. Kita ini harus melihat keagamaan sekarang itu sudah mulai aneh. Jadi semua mata kita, apapun kaki kita di dunia harus memikirkan sebaiknya. Mata kita dipergunakan untuk membaca Al-Quran, kaki kita digunakan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid, itu sangat bagus, subhanallah. Yang keempat, keluarnya perempuan dengan pakaian yang tidak sesuai dengan syar'i. Maksudnya ayeuna alus mah alus perempuan pakai kerudung alus-alus, tapi naha ieu sakieu eta anu kudu dipertanggungjawabna teh. Anu kudu ditanya teh kos kitu tah. Pakai kerudung tapi naha bajuna pendek sakieu eta anu kudu dipertanyakeun. Terus ya kita jangan tinggalkan maksiat dan berzina, itu gak boleh. Ada sedikit cerita dari seorang pasangan pas lagi sayang-sayangnya, dan laki-laki itu berkata kepada wanita itu seperti ini, "Dir mantan, maafkan aku yang dulu. Kalau dulu aku edan, sekarang aku adan. Kalau dulu alam jadah, sekarang aku di atas sajadah. Kalau dulu aku maksiat, sekarang aku taat. Kalau dulu aku bejat, sekarang aku tobat. Kalau dulu belum ada syariat, setiap aku suka kepada ikhwan, aku akan beri dia coklat. Maaf, aku sudah hijrah. Setiap aku suka kepada ikhwan dan aku punya niat, aku memberi dia, dan kurang dari 4, aku memberi dia seperangkat alat sholat." Itulah anak pemuda zaman sekarang itu semuanya pada edan semua. Kalau mau cinta itu kita harus tinggalkan, dan kalau kita sudah hijrah itu cinta itu harus seperti Islam. Kenapa cinta tak bertahan? Cinta itu adalah karena tidak lillah, mengeluh karena tidak mengallah. Kenapa cinta tidak bertahan? Karena cinta tak bertahan, berkembang biak ya, tapi tak dibarengi dengan berkembang baik. Cinta tak cukup sering mengatakan, mau mengatakan. Cinta jangan sering menanggalkan, menentukan tanggal lalu meninggalkan. Itu menyakitkan, boy. Jangan rindu berat, biar aku saja. Rindukan sang perindu, karena Allah itu sifatnya pencemburu. Karena merindukan makhluk belum tentu merindukanmu. Bertepuk sebelah tangan, lelah tahu. Biar aku aja. Seperti kita mengejar bayang-bayang, saya gerak, dia gerak, kita diam, dia diam. Bagaimana usaha trik untuk meninggalkan dan melakukan bayang-bayangkan? Ya sudah, kita berbalik arah, biarkan bayang-bayang kita yang mengejar kita. Itulah cinta menurut Islam. Hijrahlah, hijrah seperti itu. Mungkin kalau kita ditinggalkan oleh pasangan kita, mungkin itu bukan namanya bukan jodoh, tapi Tuhan sudah berkehendak lain.
Dan Tuhan itu sifatnya pencemburu, artinya pencemburu supaya kita putus, supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kita dalam pasangan itu putus, lalu kita harus teguh, jangan sampai mengeluh. Kita katakan saja kepada wanita yang kamu kejar, tapi wanita itu mengejar orang lain, tapi katakanlah seperti ini, seperti yang saya akan saya ajarkan. Yang kalau kamu ingin mengejar yang kamu kejar, ya udah kejar aja sampai kamu lelah mengejarnya. Tapi suatu saat kalau kamu sudah lelah mengejar yang kamu kejar, mengejar orang lain, lihat ke belakang. Ada aku yang selalu menunggumu dalam rasa sakit ini. Aipek ditungguan, terus ditungguan. Kawin ajeng batur. Hirup maya dua. Narima undangan atau ngabagikan undangan. Namun diundang ku mantan, rasanya sakit, tapi datangi aja. Supaya menguji keimanan dan keikhlasan hati ini. Kita datang pernikahan mantan kita. Lalu kita berbisik kepada suami mantan kita, jagain ya, kalau kamu menyakiti dia sama dengan kamu menyakiti aku. Lalu kita berbisik lagi kepada mantan kita, semoga kamu dibahagiakan ya sama yang itu. Aku ikhlas kok, tapi ada satu kata yang aku bisikin kepada kamu. Apa? La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? Karena aku sudah mengilahkan kamu, tapi kamu mengikhlaskannya. Ya itulah namanya jodoh itu. Kalau Tuhan kalau Tuhan berkata lain, dan kita harus menerimanya. Ayo deh, 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun dijaga terus. Kawinan jeung batur, ayah didinya ayah. Aduh, tinggalkan ke situ, tinggalkan. Asup di kana materi deui. Poin anu kadua nyaeta, janganlah sekali-sekali mengatakan Kenapa kita jangan sekali-kali mengatakan karena di Islam itu kita kalau disuruh orang tua itu dek beliin ibu garam, beliin ibu gula, nanti dulu, bentar lagi. Kamu tahu tak, perasaan kamu mengatakan itu sangat pedih di perasaan ibu. Tapi janganlah kalian mengatakan sudah, mending kalau kita disuruh sama orang tua, dek beliin ibu, siap bu, ayo beli apa, atau mana uangnya, atau ini segera saya kerjakan. Nah, kalau seperti itu sangat bagus. Poin yang ketiga, yaitu sekarang zaman sudah tua sebab virus corona. Seharusnya kita menyikapinya itu, virus corona itu harus tidak takut, tidak sangat ketakutan. Karena sekarang sudah zaman jahiliyah lagi. Maksud zaman jahiliyah itu zaman sudah bodoh semua. Gimana? Prinsipnya hanya satu. Virus diturunkan usaha untuk Allah. Jadi kurang perlu taat yang berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah untuk virusnya segera dihapus dan diangkat di atas bumi ini. Tapi zaman jahiliyah mulai edan sekali. Seharusnya kita berdoa di masjid bersama-sama, meminta ampun kepada Allah dan berikhtiar. Tapi masjid dikosongkan sedangkan jalan rame. Bayangkan di Kalijati kayak sarua. Di Kalijati itu pasar sudah rame, tapi sedangkan masjid dikosongkan. Sangat mengecewakan sekali.
lagi, kalau misalkan saya adzan di masjid, itu sangat adzan berkumandang dan memanggil kita untuk beribadah kepada Allah. Tapi sedangkan yang di jalan itu mengabaikannya, hayya 'alas shalah, marilah kita sholat. Tapi sedangkan masjid kosong tapi ada berkumandang, jalan tapi tetap ramai, itu yang harus dipertanyakan kepada kita semua. Dari itu marilah saya mengajak kalian untuk bersolawat, dan karena salawatlah dan karena zikirlah kita akan dan senang mendekati Allah dan mengingat kepada Allah. Marilah kita bersalawat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ilahi la sulil firdaus si'alan wala aqwa ala naril jahimi fahamli tambatan wafir dunubi fa'innaka ghafiru dhambi ajimi. Oh Tuhan, aku bukanlah ahli surga, juga tak mampu menahan siksa neraka. Kabulkan kau tobat ampuni dosa-dosaku. Hanyalah Engkau pengampun dosa hamba-Mu. Alhamdulillah, mudah-mudahan salawat kita diterima oleh Allah. Dan karena saya mengajak salawat karena inilah momen yang pas bagi kita di akhir-akhir bulan Ramadan. Kita itu pahalanya akan berlipat-lipat ganda. Dan saya mengajak dari bersalawat karena saya mengajak kalian untuk lebih lagi dekat kepada Allah dan selalu mengingat kepada Allah. Allah is the best. Dan yang keempat yaitu meminta ampun kepada Allah. Maksudnya kita di zaman sekarang itu sudah diberi virus sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama virus corona. Itu maksud pemerintah mengajarkan kita untuk diam di rumah, maksudnya seperti ini. Kita ambil hikmahnya, jangan kita mengambil negatifnya saja, kita ambil hikmahnya. Maksudnya dalam suatu pasangan atau suami istri dan mempunyai anak, ada seorang anak kisah, dan suami itu sekarang sudah diberi wabah dan seharusnya semua di pekerjaan itu dihentikan, ya udah sudah dihentikan. Dan maksud ambil hikmah
terutama dari COVID-19 ini untuk diam di rumah, maksudnya supaya suami kita lebih lagi mengajak kepada istrinya dan anaknya untuk lagi mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita harus berjamaah, salat berjamaah. Setelah salat berjamaah kita berikhtiar dan berzikir dan mengajak istri kita, anak kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud dari pemerintah untuk mendiamkan kita di rumah, maksudnya supaya kita, istri kita, anak kita yang tidak sholat dan tidak lebih dekat lagi kepada Allah. Mungkin sekarang waktunya yang pas untuk kita mengajak istri kita dan anak kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita berdoa sebelum saya menutup tausiah singkat atau tausiah silaman rohani. Marilah kita tutup dengan doa, dan mudah-mudahan siapa yang menonton video ini, marilah kita mengaminkan doa dari saya. Mudah-mudahan doa yang saya bacakan mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penyakit COVID-19 ini mudah-mudahan hilang sebelum hari lebaran. Amin ya Allah. Marilah kita mengaminkan doa saya sebelum saya tutup tausiah hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala wa bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wal amwat wa tamim bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir wa anta khairur rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجدا في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوِّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa yang kita aminkan tadi mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir, dan mudah-mudahan kita lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tausiah singkat tadi dan 4 poin yang saya ingatkan lagi, yaitu yang pertama harus tinggalkan zina, yang kedua jangan sekali-sekali kita mengatakan yang ketiga tadi, yang kedua, dan sekarang yang ketiga yaitu sekarang zaman sudah tua sebab ada virus corona, marilah kita taat kepada Allah. Dan yang keempat meminta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan tausiah singkat tadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi yang nonton video ini. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan pada tausiah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan umumnya pada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.